Gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Airpro Revolution in York. Hai, jumpa lagi dengan saya Nanda Desari Zona. Baik, pada pertemuan keempat video tutorial kali ini kita akan bahas tentang apa itu branching atau percabangan. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 ya. Tiga, 5. Oke, ada percabangan if, ada percabangan if else, percabangan if else, terus ada struktur percabangan nested if, dan terakhir ada switch case. Nah, ini semua akan saya berikan contoh programnya biar kalian lebih mudah dan lebih cepat memahaminya. Oke, simak video ini sampai selesai karena nanti kalau kalian nyimaknya dari hanya bagian depan dan tidak nyimak di bagian tengah dan akhir tidak akan nyambung. Jadi saya harapkan nanti kalian akan menontonnya dari awal sampai akhir. Oke, biar kalian bisa lebih informasinya bisa lebih dapat semuanya. Oke, nah ini seperti contoh yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini ada kondisi percabangan, artinya if digunakan untuk salah satu pilihan keputusan. Misalnya begini, jika kondisi ini tidak terpenuhi ya, jika kondisi ini tidak terpenuhi maka dia langsung ke bawah sini dan selesai. Tapi jika dia benar terpenuhi maka dia akan menampilkan sebuah statement. Nah, bagaimana itu contohnya? Kita lihat contoh program yang sudah saya buat untuk kalian lihat. Nah, ini dia. Lihat ya. Kita pertama buat dulu untuk inputan, ini sama lah ya kayak sebelumnya ya udah saya jelasin. Jadi saya hanya menerangkan poin-poinnya aja. Nah, kita buat sebuah variabel namanya nilai. Nah, kita karena saya pengennya itu tipenya integer, saya buatlah di sini deklarasi integer dulu. Jadi nanti yang nilai yang masuk di dalam input nilai adalah tipenya integer. Kalau string kan tidak bisa dijumlahin nih, tidak bisa dihitung seperti ini, tidak bisa dibandingin, makanya saya ubah ke integer. Nah, kalau kita jalankan, harusnya jika dia mendapatkan nilai di bawah 70, 69, hasilnya tidak ada, karena ya memang tidak ada hasil, karena if-nya cuma satu, ya contohnya seperti ini, tidak ada menampilkan statement. Tapi kalau dia nilainya sama dengan 70, harusnya selamat, Anda lulus. Nah, 70, begitu ya. Gampang ya di awal saya rasa. Oke. Nah, ingat ya, Python itu membacanya dari atas sini dulu, baru ke bawah, baru ke bawah. Nah, ini rumusnya di sini. Oke. Yang seperti saya jelasin di video sebelumnya. Oke. Contoh kondisi if, nah ini sama lah seperti contoh yang tadi saya berikan. Jika nilainya lebih besar dari 70 maka Anda lulus. Kalau misalnya tidak, ya tidak akan menampilkan karena tidak ada statement apapun yang mengkondisikan ketika dia terjadi ya. Nah, nih jadi kalau false atau salah kondisi ini, dia tidak ada statement, jadi langsung selesai. Maka tadi tidak tampilkan. Tuh, langsung programnya selesai. Oke, kita next lagi. Nah, ini baru ada. Lihat ya, berbeda dengan yang tadi. Kalau misalnya kondisi yang pertama itu dia false-nya langsung ke bawah, tapi yang di sini false-nya ada kondisi. Artinya dia akan menampilkan sebuah print atau sebuah statement untuk mengkondisikan apabila kondisi tersebut adalah salah atau false. Dan kalau true, dia menampilkan kondisi juga di sini. Oke. Jadi ada, nah bentuknya seperti ini ya. Ingat, di Python itu sangat sensitif. Kalau kalian menulisnya tidak seurut begini, nanti akan saya coba lihatkan ke kalian kenapa saya bilang begitu. Maka kalau kalian asal-asal buatnya tidak akan jalan programnya. Nah, saya baru mengetahuinya itu karena kalau di Java kalian mau buatnya if-nya geser-geser gitu aja di dalam program itu nggak masalah, tapi kalau di Python harus rapi kalian. Susunan struktur dari bahasa pemrograman kalian harus rapi. Oke, kita lihat contohnya ya di program. Nih. Oke, kondisi if percabangan. Nah, ini ya. Kalau dia lebih besar daripada 70 maka Anda lulus. Kalau dia kurang dari sama dengan 70, kalau sama dengan berarti 70 itu dianggap masih lulus. Tapi kalau tidak ada sama dengan seperti ini, nah
Berarti 70 tidak dianggap lulus karena sama dengan ya 70 dianggap lulus. Kita coba yang tidak lulus kan, tadi udah berhasil yang tidak lulus. Nah kalau 69 ya Anda tidak lulus. Nah begitu ya. Kalau tadi yang pertama kondisinya tidak ada membuat statement, tapi yang kedua sudah ada statement. Nah sampai di sini saya rasa cukup gampang. Nanti kalian tinggal coba aja buka aplikasi kalian, mau dari Android, mau dari PyCharm, bisa coba program ini ya, kalian coba-coba. Kalau misalnya kalian pengen menggunakan Android, sudah saya buat video tutorialnya, kalian cek aja di channel saya ya. Menjalankan Python menggunakan Android. Di situ kalian bisa pakai aplikasi, saya lupa. Kalian tonton aja deh videonya, nanti ada di situ kok, di channel saya. Oke, kita lanjut aja. Ini saya rasa sangat gampang. Nah, if else. Oke. Ini juga udah ini ya. Kurang lebih ya. Sama sih, sama contohnya if else sama ya. Karena tadi kalau ini KTP, kalau saya lulus ya sama aja, tinggal diubah nanti. Kalau yang print ini kamu buat KTP, kalau ini masih di bawah umur, jadi umur 17 itu bisa buat KTP. Kalau belum sampai 17 tidak bisa membuat KTP, apalagi pacaran nggak boleh ya. Ya terserah kalian lah, itu urusan pribadi masing-masing. Oke, lanjut. Nah, struktur penjabangan if, elif, dan else berarti dia ada kondisinya ada menyatakan 3 statement. Jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, if kondisi pertama tidak terpenuhi, jika kondisi pertama terpenuhi, maka dia menampilkan statement 1. Ya kan? Kita lihat tuh. Saya ulangin. Jika kondisi pertama terpenuhi, maka dia menampilkan statement 1. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia langsung ke kondisi kedua. Berarti kalau kondisi kedua terpenuhi, dia menampilkan statement atau print apa, hasilnya apa. Tapi kalau kedua-duanya tidak terpenuhi, maka dia langsung, makanya if kondisi 1 terpenuhi, dia langsung ke statement 1. Kalau tak terpenuhi, dia kondisi kedua. Kalau tidak kedua-duanya, berarti dia kondisi yang ketiga ini. Nah, kalau dibuatkan for chart-nya, dia seperti ini. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, kondisi kedua tidak terpenuhi, kondisi ketiga. Dan menampilkan dan selesai. Kalau terpenuhi ya ke bawah. Kalau ini tidak terpenuhi dan terpenuhi juga tidak terpenuhi dan ini terpenuhi, ya lanjutkan ke statement 2. Begitu. Saya rasa ini kalian kalau kecepatan silakan ulang-ulangi lagi ya, kan memang kalau belajar algoritma, kalau penalaran kalian harus jernih, tidak usah pada saat kondisi kalian lagi capek ya, tenang-tenang aja nonton video ini sambil kalian coba di ketik-ketik program tadi yang saya sudah contohin. Oke ya. Jadi if f ini kondisinya ada 3. Saya ulangin. Misalnya masukin sesuatu nilai di sini. Jika kondisi nilai tidak terpenuhi, maka dia langsung ke if, elif atau kondisi kedua. Kalau terpenuhi, dia langsung ke statement yang menampilkan sebuah perintah. Kalau tidak terpenuhi, maka dia loncat ke sini dan setelah itu ke selesai ya, ke bawah sini selesai. Nah, berikut juga yang ini, kalau dia terpenuhi, dia langsung menampilkan statement di bawahnya, gitu loh. Nah, di program seperti ini. Kita lihat langsung aja di contoh programnya ya. Oke, ini percabangan if, kondisi if, ini sama sini. Nilai misalnya nih, jika nilai kita input sebuah nilainya lebih besar 80, maka grade kalian A. Elif, nah yang tadi ya, elif jika nilai lebih besar daripada 70, maka nilainya B. Kalau dia lebih besar daripada 60, nilainya C. Kalau dia nilainya lebih besar daripada 40, D. Kalau tidak semuanya, else, maka dia ya pasti tidak semuanya ini kan. Nah, kenapa saya bilang biasanya Python, kalian pasti ada pernah, kenapa Pak, kok kita sama ngetiknya dengan yang contohnya Bapak, tapi tidak jalan programnya. Pasti kondisi kalian seperti ini. Misalnya ya, saya geser dikit begini. Begitu ya, saya geser. Nah, dia sebenarnya jalan, tapi kalian pasti bingung kenapa. Padahal sama Pak dengan yang punya Pak. Ternyata kalian harus samakan dengan seperti ini, diratakan. Nah, itu berpengaruh. Makanya lihat di contoh yang ini. Nah, ini kan kondisi if. Nah, dia ada spasi sedikit masuk ke dalam. Elifnya juga di sini. Kalau kalian buat ini geser ke sana, dia tidak akan jalan. Nah, begitu ya. Itu yang harus kalian pahami itu. Makanya saya bilang nonton video ini tuh dari awal, pertengahan sampai akhir. Karena kalau kalian nonton cuma di awal, tidak di
akhir dan sebagainya itu tidak akan nyambung kalian, dan pasti bertanya-tanya, bingung karena tidak tuntas nontonnya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita jalankan coba. Nah, masukkan nilai, jalan dia. Nilainya misalnya 10. Ya, ini karena kalian misalnya malas ngerjain tugas, ya kan? Malas ngerjain tugas, hanya absen doang, ngumpulkan tugas nggak pernah tepat waktu, akhirnya terkunci, nggak bisa upload file. Nah, dapatnya 10 kalian. Dapatnya 10, bagus nggak? Bagus, kalian bisa R. Kan kalian bisa belajar lagi jadinya. Oke, enggak ya, saya harapkan kalian harus bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi benar-benar ikutin mata kuliah ini mumpung masih kalian di semester yang pertama. Oke, kita masukin nilai 10, grade A. Kita masukin nilai 90, ya pasti dapat nilainya A. Nah, begitu loh maksud saya. Ingat yang tadi saya bilang, tidak boleh kalian printnya, mungkin ya, coba kita coba ya ini ya. Bisa jalan nggak dia? Nah, tidak bisa jalan kan, padahal kalian hanya menggeserkan ini ke sini. Makanya dia harus sesuai dengan contoh yang udah ada di modul tuh. Ada spasi dikit ya, kalian spasi tab aja gitu. Oke. Nah, itu sangat sensitif dia. Nah, kenapa, mungkin ini yang bertanya, kenapa Pak? Ada yang saya udah nyontohin semua sama, tapi kok nggak jalan ya? Ternyata saya cek-cek itu ada yang begini spasinya. Nah, ataupun dia buat programnya begini. Nah, itu tidak bisa jalan. Jadi harus kalian ikutin sesuai dengan struktur yang udah ada di contoh Python. Karena setiap bahasa itu punya karakter sendiri. Kalau di Java tidak ada masalah, mau di Java tuh mau di gini atau C++ kan geser gitu tidak ada masalah dia. Tapi kalau di Python saya cek memang sensitif sekali ya. Ya, kalian harus hati-hati dalam membuat struktur program biar bisa berjalan. Jadi bukan programnya yang bermasalah, tapi penempatan posisinya kalian yang salah. Strukturnya ya harus sesuai. Oke, kita next aja. Oke, nah ini contoh if, else, if. Jadi yang kayak saya bilang tadi, udah saya contohin ya, nilai ini udah sangat gampang. Nah, ini untuk menghitung hari. Misalnya ini saya juga udah buat programnya. Nanti bisa kalian screenshot, kalian buat lagi di laptop atau HP kalian, bisa coba-coba. Nah, bisa belajar lagi, bisa memahami, oh begini loh, diubah dikit-dikit namanya. Jika ini kalian ubah-ubah, boleh-boleh aja biar kalian bisa lebih pandai. Nah, hari ya, sama sih. Lihat ya, nah ini sama, kita buat sebuah nama variabel yang saya buat di sini adalah integer, karena kalau integer enak menghitungnya berupa angka. Jadi misalnya 1 dia hari Senin, elif hari 2 angka 2 dia masuknya Selasa, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sama seperti struktur yang ada di sini ya. Boleh nggak langsung pakai else, boleh ya, pakai ini juga nggak masalah, bisa juga. Nanti kalian coba aja nih, kita jalankan ya. Tapi kalau saya geser begini bisa nggak nih? Nah, pasti pertanyaan kan. Tuh lihat, masih bisa. Nah, saya juga bingung hal tertentu, tapi saya rasa harus sama kalian ya. Jangan begini ya, jangan beda. Jadi harus sama aja, rapi begini ya. Oke, kita coba nilainya 2. Nah. Oke. Nah, ini kalian coba, nanti silahkan dijalankan aja. Ini sih gampang ya, hanya menghitung hari, membandingkan if jika hari 1, elif hari ini gitu ya. Mau ikut yang punya program ini juga boleh kok. Nah, dia pakai else ya, kita coba. Berarti di hari ke itu 7 dianggap else. Coba ya. Oke, jangan enggak. Sama ya. Kalau misalnya 7 minggu ya kan. Sama aja sih dengan yang tadi. Nah, kalau ini mungkin berbeda nih kalau kita print atau kita gesernya ke sini. Ke sini. Nah, mau enggak dia kita jalanin? Masih mau? Coba ke sini. Stop tadi. Nah, error dia ya. Tetap error. Makanya kalau misalnya error jangan, belum tentu program, tapi penempatan kalian harus diperhatiin. Nah, begitu ya. Jadi bisa kalian coba if jika hari ini hari 1, maka ini misalnya dianggap masukinnya 2, dia langsung ngecek sini. Oh, berarti bukan 1 tuh, masuk ke 2. Kalau misalnya salah lagi 2, berarti seterusnya sampai ke 6. Berarti kalau misalnya tidak ada di antara ini, berarti yang terakhir adalah hari Minggu, begitu. Ya, saya rasa gampang. Nanti kalian bisa putar-putar lagi videonya ini ya, kalau mungkin kecepatan. Karena kalau saya terlalu lambat nanti mendongeng, terus kalian durasinya panjang, video malah kalian membuat kalian menjadi kalau misalnya 1 jam 2 jam itu kan kalian malah jadi malas menonton, nanti akhirnya nggak fokus lagi. Jadi saya mengkompres agar kalian bisa lebih cepat memahami. Oke, kita coba nih. Nah, ini yang paling lumayan agak sedikit memakan pemikiran kalian, logika berpikir kalian ya. Kita lihat kondisi ini adalah if
di dalam if. Nah, saya bilang tadi ya, kalau kalian buat if seperti ini, kalian tidak rapi, pasti tidak akan jalan ya. Lihat. Ini berarti ada 3 poinnya. Pertama, kalian lihat dulu. Berarti kita bandingkan dulu. Kita pilih kondisi yang ini atau ini, baru kalau misal tidak kedua-duanya ini, dia larinya ke sini. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di program, kalau kondisi ini terpenuhi, berarti masuk lagi ke sini. True ya, kalian memilih kondisi yang pertama, masuk sini. Jika dia benar, menampilkan statement yang ini langsung ke bawah, selesai. Jika dia salah, berarti pilihan yang ke sini, ya kan? Ya, samalah. Jika kalian tidak suka dengan si A, ngapain, ya kan? Berarti jalankan hubungan, ya saya ulang ini. Jika kalian tidak suka dengan si A, ya misalnya, sorry. Ya, di sini ya. Jika tidak suka dengan A, kalau misalnya benar, ya kalian jalanin. Kalau salah, pilih yang lain. Kan gitu. Ya kan, kenapa kalian susah? Kalau nggak cocok, ngapain harus dipertahankan ya? Jadi yang lain dong yang bisa mensupport kalian ya dalam hal yang positif gitu ya. Oke, misalnya itu ya. Oke. Jadi nanti saya contohin programnya. Saya ada contoh program. Kalau misalnya kondisi tidak terpenuhi, berarti dia ada lagi. Kalau misalnya itu pun tak terpenuhi, dia masuk ke statement 3. Jadi ada if di dalam if. Jadi dinamakan percabangan nested if. Oke, kita lihat ke programnya saja. Saya udah buat ini. Nah, ini ya. Kan kalau misalnya milih input merek baju kan ada merek P, Polo, Alisan, ada M, ya kan, merek Styles, Set Yes ya. Kalau kita milih merek P kan belum tentu, pasti kita juga harus memasukin ukurannya kan. Nah, di setiap ukuran kita ada harganya masing-masing. Kalau ukuran L harganya 300.000, kalau ukuran M 225. Kalau ukuran bukan ukuran L dan M, maka harganya segini. Nah, itu if di dalam if. Misalnya kita nggak milih produk merek P, berarti ya kita milih merek A. Nah, itu dalam merek A juga ada ukuran. Jadi di dalam pilihan ada pilihan lagi, begitu ya maksudnya. Oke, kita langsung ke program aja deh. Next ya. Nah, ini ya contohnya ya. Saya agak ke atasin biar nanti kalian bisa. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Bisa lihat. Ini kalian pause aja nanti. Nih ya, saya turunin. Bisa kalian lihat. Bisa kalian coba nanti. Kenapa saya tidak berikan filenya? Ya, biar kalian belajar ngetik. Kalau kalian saya kasihkan file langsung, kalian tidak langsung copy paste, tidak akan belajar. Tidak akan mengerti kesalahan yang tadi saya bilang. Misalnya kalian ini. Print ini kita geser begini. Nah. Kita lihat. Error kan? Padahal hanya menggeser kan. Nah, itu saya bilang tadi. Harus sesuai dengan ukurannya. Nah, ini untuk kalian belajar nanti. Oke. Nah, ini ya. Silakan di print screen aja atau di pause, kalian ketik dulu nanti. Terserah deh mau pakai PyCharm kah, mau pakai yang Android kah, mau pakai yang editor yang lain, boleh-boleh aja. Oke. Kita jalankan. Seandainya saya memilih ya yang P aja deh. Oke, P merek Polo kan ukuran L. Saya ukuran L. Ya, harganya tadi merek Polo adalah 300.000. Sama ya dengan yang lain juga nanti seperti itu. Nah, saya jelasin. Nah, lihat ya, jika kita memilih merek P, maka print menampilkan ya namanya merek Polo. Setelah itu masuk variabel input untuk mencari ukuran baju. Jika ukuran bajunya L, maka menampilkanlah harganya sekian. Jika bukan L, jika ukurannya sama dengan M, maka 225.000. Jika bukan kedua-duanya, bukan L dan bukan M, maka tampilkan harga 175.000. Nah, di sini ada tiga pilihan utama ya. Yang pertama, kalian harus memilih mereknya dulu, baru nanti setelah memilih merek ada masuk lagi pilihan gitu loh, kayak menu dalam menu gitu ya. Nah, ini kalian coba aja deh di rumah, kalian coba terus kalian dengarkan tutorial saya biar lebih paham lagi. Oke, kita lanjut saja biar kalian bisa langsung contoh. Nah, ini kalian bisa contoh nanti punya saya tadi Sweetcast. Berikutnya kita masuk ke dalam materi Sweetcast ya. Jadi pernyataan Sweetcast digunakan
untuk menyederhanakan bentuk if. Jadi memang agak sedikit simpel biasanya untuk menu sih, tapi boleh kalian nanti coba-coba ya program ini. Oke, contohnya misalnya membuat pilihan menu. Masukkan pilihan, jika pilihan 1 maka nasi goreng, kedua mie goreng, 3 capcay. Terus cetak menu. Kita lihat di sini, nah ini ya, kalau misal kalian coba lihat program sini, tadi kalau kalian coba paste gini dia akan jalan nih. Karena harusnya Sweetcast ini ke bawah ya. Kita coba ya. Kalau kita coba Sweetcast ini ke atas, karena kan menampilkan pilihannya itu di sini nih. Tuh, dia menampilkan cache-nya pilihannya berapa. Cache-nya pilihannya 1, berarti dia masuk ke menampilkan nasi goreng. Nggak jalan nih. Ya kan? Jadi kalian buat dulu dekorasinya, definisi dulu. Kalau 1 itu menampilkan print nasi goreng, kalau 2 print mie goreng, kalau 3 definisi. Kalau di dalam Java ini nanti ada bisa memanggil kelas ya. Memanggil kelas. Nah, kenapa object oriented programming? Karena dia bisa memanggil kelas yang lain kalau di Java, dan ini juga sama. Nah, kita buat di bawah sini Sweetcast. Jadi gini ya. Kita deklarasikan dulu definisi. Kalau kita membuat fungsi 1 itu adalah menampilkan print. Kalau definisi 2 dia menampilkan mie goreng. Bisa juga ini fungsi ya. Kalau di Java bisa di fungsi dia, kalau di Sweetcast-nya. Kalau bahasa pemrograman Java. Tapi kalau di Python saya rasa juga harusnya sama. Oke, nanti kita print ini memberikan tampilan menu 1 nasi goreng, 2 mie goreng, 3 capcay. Nah, cache input berarti kita memberikan sebuah pilihan masukan input di sini. Cache, variabel namanya cache, tipe datanya input ya. Input ini otomatis harusnya kalau misalnya mau lebih spesifik kita masukin tipenya integer, tapi ini bisa juga. Nah, kita tinggal jalankan. Oke, kalau misalnya pilihannya 2 berarti dia adalah mie goreng. Nah, ini dia ya, switch. Masukkan pilihan. Kalau misalnya pilih 1, tanda 1 ini ya, angka 1 kita ketik 1, maka dia akan memanggil definisi 1. Ya, ini dia. Atau kalau bisa dibilang pemanggilan kelas ya. Jadi kita manggil kelas 1 di sini, mengambil objek yang 1. Jadi dia bisa nggak kita buat fungsi sini? Bisa aja sih. Fungsi hitung jumlah, kalkulator, ataupun mau ada rumus di sini bisa masukin. Di sini juga bisa dimasukin. Namanya menu ya. Tapi nanti kalian coba aja. Bisa dimasukin sebuah fungsi di sini. Kalau 2 berarti 2 itu yang mana ya ini? Menambilkan objek 2. Saya bilangnya objek aja lah. Kalau di Java namanya bisa dinamakan kelas. Jadi kelas 2. Tapi pemahamannya boleh sama aja nih. Kalau kalian bilangnya ini objek boleh aja, kok kelas pun boleh aja kalau menurut saya. Kita memanggil sebuah objek 2, 3 karena ini adalah switch, 3 adalah ini. Jadi capcay ya. Ini kalian coba-coba deh, nanti kalian coba ini dijalankan di program kalian. Biasanya tuh menu sih, nanti menu 1 running program 1 di sini, menu 2 running program kedua, menu 3 runningkan program ketiga. Jadi bisa kayak memanggil program di dalam program juga, fungsi di dalam fungsi gitu ya. Oke, apa lagi kita lihat materinya. Nah, ini dia. Buatlah program ya. Ini bukan buat flowchart, buatlah program. Nah, tuh. Mana tuh pikirkan tuh. Program. Oke, sebenarnya ini latihan untuk kalian ya. Ada latihan 2, terus ada tugas mandiri. Nah, cuma saya contohin aja nih. Saya buat tadi biar lebih jadi simple dan kalian bisa contoh. Ingat ya, masukkan nama barang, berarti kita buat sebuah inputan nama barang, ya kan? B, masukkan harga barang, kita buat inputan harga barang. Kalau namanya harga, kita jangan lupa pakailah integer atau float. Tapi kalau mau yang koma-koma ya pakai float. Kalau cuman genap, bilangan genap tidak koma, pakai integer. Masukkan jumlah barang, otomatis integer. Nah, rumusnya hitung bayar sama dengan harga dikali jumlah barang ya. Harga yang 20.000 dikali banyak barang yang kita beli. Jika barang lebih besar harganya 100.000, maka diskon 10%. Selain itu tidak mendapatkan diskon. Baru kalau sudah melewati ini, hitung total bayar. Kalau bayar, hitung total bayar adalah
jumlah bayar dikurangi diskon jika ada diskon. Jika tidak diskon, ya tidak mendapatkan diskon dan harganya tetap. Nah, bagaimana membuatnya? Udah saya buat contohnya, ini kalian bisa contoh tanpa harus kerjain. Nah, yang saya bilang tadi, kita buat dulu inputan nama barang. Setelah itu harga barang. Nah, saya cantumkan tipe data spesifiknya adalah integer karena inputannya saya pengennya bilang angka. Integer juga jumlah barang. Nah, rumusnya hitung bayar. Nah, ini mulai merumus nih. Sama dengan harga barang dikali jumlah bayar untuk mencari total akumulasi harga barangnya dengan jumlahnya. Nah, jika total pembayarannya lebih dari 100.000, maka kita gunakan diskon. Diskon kita buat di sini ada integer juga. Diskon adalah hitung bayar dikali dengan 10% kan, 10 dibagi 100. Nah, begitu. Di sini belum mengkurangin harga pembayaran dengan diskon ya, hanya mencari diskon doang. Jika dia tidak belinya tidak sampai dengan 100.000 ya nggak dapat diskon, 0 nih. Baru setelah dia diskon atau tidak diskon, kita hitung total harga, mencari total harganya. Hitung bayar itu adalah tadi di sini ya, dari awal kita bayar berapa dikurangin diskon. Diskon itu bisa di sini kalau dia dapatkan diskon, kalau yang tidak dapat diskon ya di sini 0 berarti kan. Oke, print total pembayaran adalah jumlah total harga. Coba kita lihat. Barangnya baju. Harganya 50.000. Ya kan? Kalau bayar 50.000 kita pengennya 200.000, berarti beli 4. Yang jumlah bayarnya 4, jumlah barang harusnya ya. Jumlah barang. Oke, 4 berarti diskonnya 20.000. Ini saya salah ya, jumlah barang, ini harusnya jumlah barang. Harga barang, jumlah barangnya. Diskon 20.000 kan, dikurangin jadinya 180.000. Nah, kalau misalnya tidak 100.000 nih, kita contohin lagi. Masukin barangnya celana di 5.000. Harganya beli 4 doang. Ya tidak dapat diskon ya, tetap harganya 20.000. Nah, kalian tugasnya nanti dikerjain, dikasih penjelasan di sini, misalnya dikasih komentar. Di sini adalah fungsi untuk menghitung rumus pembayaran. Misalnya ya. Nah, di sini kalian jelasin juga. Dan di sini membuat itu aja sih nggak apa, membuat variabel input tipe datanya apa? Tipe data string, ada integer. Oke. Nah, gitu ya, dibuat-buat gitu aja penjelasannya. Nah, untuk latihan kedua, ini kalian carilah rumusnya. Ini gampang sih. Lihat dari punya saya juga bisa. Tadi itu contoh-contohnya. Buat program. Berarti buat program seperti ini ya. Ada hasilnya nanti running programnya. Diketahui pi sama dengan hitung apa? Keliling ya, hitung luas keliling. Masukkan nilai jari-jari, hitung keliling, ini gampang sih harusnya. Ada contoh dari punya saya tadi ya, ini kalian bisa pause nih, tuh. Pause, ambil, diketik lagi, coba-coba. Nah, ada satu lagi, ini harus dikerjain bersama-sama nih dengan kelompok nih. Tugas yang ketiga. Nah, buat flowchart, berarti buat flowchart dan program menggunakan struktur branching. Jadi kayak yang tadi saya udah contohin sebelumnya, menentukan grade kelulusan mahasiswa dari mata kuliah dengan ketentuan, berarti kalian ada input nilai NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai absensi, nilai tugas. Ada berapa kali input nih ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inputan. Setelah itu rumusnya nilai akhir sama dengan 20% kali absensi, blablabla. Nah, harusnya sudah ada gambaran ya dengan penjelasan video saya sebelumnya. Baru outputnya NIM, nama mahasiswa, mata kuliahnya apa, nilai akhirnya, dan grade-nya apa. Nilai akhir kan tinggal ditampilkan tuh, rumusnya menggunakan yang tadi tuh, contoh saya sebelumnya. Nah, nilai absensi itu diambil 20% dari total kerjaan kalian, nilai tugasnya 20%, nilai UTS-nya 25% juga, nilai UAS-nya 30%. Gampang sih kalau saya lihat, kalau kalian benar-benar pahami penjelasan saya dari video-video ini, harusnya sudah bisa mengerjakan. Oke. Jangan lupa nanti informasi berikutnya saya akan berikan di WA Group. Simak baik-baik WA Group itu karena informasinya saya jelas-jelas akan berikan secara detail. Oke. Saya rasa cukup ya. Tetap support saya, subscribe dan di-share boleh juga. Dan yang pasti kalian harus memotivasi diri kalian untuk bisa mempelajari pemrograman lebih jauh lagi ya, mempunyai semangat lebih jauh, dan cobalah cari referensi yang lain di luar dari punya saya.
tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa, bye bye. Ladies and gentlemen, please welcome Anggara Limbo.